Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Wangi. Desa itu tidak besar, jalannya hanya tanah keras yang jika hujan berubah jadi lumpur. Rumah-rumah berdinding papan berdiri rapat di kiri kanan jalan. Beberapa beratap genteng, sebagian lainnya hanya ditutup seng berkarat. Sore hari selalu ramai oleh suara anak-anak bermain kelereng, ibu-ibu berkumpul di warung, dan bapak-bapak duduk di pos ronda sambil mengisap rokok kretek. Dari kejauhan, rumah paling besar di desa berdiri mencolok, berpagar besi hitam dengan halaman luas. Rumah itulah milik Bu Lastri, janda kaya yang selalu jadi bahan perbincangan warga. Adi berjalan dengan langkah ragu melewati jalan desa. Bajunya hanya kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar. Sandalnya bolong di bagian tumit. Wajahnya terlihat tegang, keringat menetes meski angin sore sejuk. Ia menatap rumah besar di ujung jalan. Disitulah Ratna tinggal, gadis yang sejak lama ia cintai. Gadis yang selalu membuat hatinya berdebar, tapi juga membuatnya takut, karena bayangan ibunya yang keras. "Adi, kamu yakin?" Bisik dirinya sendiri. Suara itu hanya keluar sebagai penguat, seolah sedang melawan ketakutan yang menyelimuti. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke halaman rumah Bu Lastri. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat menghentikan langkah, memperhatikan Adi dengan tatapan heran. Mereka tahu siapa Adi, pemuda miskin yang sehari-hari bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu orang panen, kadang mengangkat barang di pasar. Tidak ada yang menyangka dia berani datang ke rumah Bu Lastri dengan maksud besar. Ratna muncul dari balik pintu dengan wajah kaget. "Adi, kamu datang?" Suaranya pelan tapi jelas ada rasa cemas. Aku mau bicara sama ibumu," jawab Adi lirih. Belum sempat Ratna menanggapi, suara keras terdengar dari dalam. "Siapa itu?" "Ratna, jangan sembunyikan." Bu Lastri keluar. Dengan langkah cepat, tubuhnya masih terawat, pakaiannya rapi, wajahnya penuh wibawa. Namun begitu matanya melihat Adi, raut wajahnya berubah tajam. "Kamu? Ada apa datang ke sini?" tanya Bu Lastri dengan nada tinggi. Adi menelan ludah. Ia mencoba menatap dengan berani. "Bu, saya datang untuk melamar Ratna. Saya ingin menikahinya." Hening sejenak. Ratna menutup mulutnya, matanya membesar. Beberapa tetangga yang lewat berhenti, berpura-pura tak peduli, tapi telinganya tajam mendengar. "Melamar? Kamu bilang apa tadi?" Bu Lastri mendekat, suaranya semakin keras. "Kamu itu siapa? Gembel tidak punya apa-apa. Lihat bajumu, lihat sandalmu. Jangan pernah mimpi menyentuh anakku." Ratna berusaha menahan. "Bu, jangan begitu." "Diam kamu, Ratna," bentak Bu Lastri. Ia lalu menoleh lagi ke Adi. "Kalau kamu punya malu, pergilah. Jangan bikin aku tambah marah." Wajah Adi panas, telinganya berdenging. Kata-kata itu seperti cambuk yang merobek harga dirinya. Tangannya mengepal, tapi ia tahu melawan hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Ia menunduk, menahan rasa sakit. "Pulanglah, Adi," bisik Ratna, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melawan, Ibu." Adi menatap sebentar, lalu berbalik pergi. Punggungnya terasa berat, seolah semua tatapan warga menancap seperti jarum. Suara bisik-bisik mulai terdengar, menyebar cepat di sepanjang jalan desa. Si miskin nekat melamar anak janda kaya. Tidak tahu diri benar dia itu. Kasihan, tapi memang keterlaluan. Adi menunduk sepanjang jalan. Setiap langkah terasa semakin berat. Hatinya remuk, bukan hanya karena ditolak, tapi karena harga dirinya diinjak di depan orang banyak. Malam itu Adi duduk di depan gubuk kecil tempat tinggalnya. Lampu minyak redup hanya menerangi sebagian ruangan. Ia memandang kosong ke arah langit gelap. Di kepalanya ucapan Bu Lastri terus bergema. "Kamu itu siapa? Gembel tidak punya apa-apa." Ratna datang diam-diam. Wajahnya sembab. "Adi, maafkan. Aku." "Bukan salahmu, Ratna," jawab Adi pelan. "Aku yang terlalu berharap." Ratna duduk di sampingnya menatap tanah. "Aku cinta kamu, tapi aku tidak berani melawan ibu.
Sejak kecil aku hanya dengar perintahnya. Aku takut. Adi menggenggam tangan Ratna. Aku juga cinta kamu, tapi orang lain tidak akan pernah melihat kita dengan mata yang sama. Air mata Ratna jatuh. Ia ingin berkata lebih banyak, tapi tenggorokannya terasa kaku. Malam itu mereka hanya duduk diam, ditemani rasa sedih yang tidak bisa diungkapkan. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Adi. Di warung kopi selalu ada yang menyindir, "Hei, kapan jadi nikah sama anak janda kaya?" Tawa pun pecah membuatnya ingin lari. Di pos ronda ada yang berkomentar, "Kalau mau nikah sama Ratna, ya punya rumah dulu, jangan cuma mimpi." Adi berusaha menahan, tapi di dalam hatinya timbul rasa marah yang tidak bisa diredam. Ia bekerja keras namun penghasilannya tetap kecil. Sementara gunjingan warga terus mengikuti kemanapun ia pergi. Ratna semakin jarang keluar rumah. Bulastri makin keras menjaganya seolah takut anaknya benar-benar kabur bersama Adi. Jika Adi lewat di depan rumah itu, Ratna hanya bisa mengintip dari balik jendela dengan mata basah. Mereka saling melihat tanpa bisa bicara. Suatu sore, Adi pulang kerja dengan tubuh lelah. Di jalan ia kembali mendengar cemoohan. Seorang tetangga berkata keras-keras, "Kasihan si Adi, mau naik kelas tapi cuma modal nekat." Orang-orang di sekitar tertawa. Adi hanya berjalan cepat, menahan amarah yang mendidih. Di rumah, ia terdiam lama. Kepalanya penuh rasa malu, dadanya sesak. Ia berpikir tentang kehidupannya, tentang Ratna, dan tentang hinaan yang terus menempel. Malam semakin larut, tapi ia tidak bisa tidur. Suara tawa warga seakan masih terdengar di telinganya. Beberapa hari setelahnya, Ratna berhasil menemui Adi sebentar di jalan belakang desa. Nafasnya tergesa, matanya penuh kekhawatiran. "Adi, aku takut. Ibu makin marah sama aku. Dia bilang kalau aku masih dekat sama kamu, aku tidak akan diakui lagi sebagai anak." Adi menatap Ratna dalam-dalam. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak sanggup terus seperti ini." "Aku tidak tahu," jawab Ratna sambil menangis. "Aku hanya tahu aku tidak bisa melawan. Aku terjebak." Adi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Kalau begitu, biarkan waktu yang menjawab. Aku masih ingin memperjuangkan kita, Ratna. Tapi aku juga tidak tahu caranya." Pertemuan singkat itu berakhir dengan Ratna berlari pulang sebelum ibunya tahu. Adi berdiri sendirian di jalan gelap, merasakan keputusasaan yang makin dalam. Hari berganti, minggu berlalu. Tidak ada perubahan. Adi tetap miskin, tetap jadi bahan cemoohan dan tetap mencintai Ratna yang terkurung di rumah besar. Ia mulai jarang bicara dengan siapapun. Malam-malamnya dihabiskan dengan duduk di teras, menatap jalan sepi sambil menahan rasa sakit yang terus menggerogoti. Di lubuk hatinya, ia masih menyimpan harapan, tapi harapan itu bercampur dengan rasa marah yang membara. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan gembel yang bisa diinjak-injak, namun setiap kali ia berpikir lebih jauh, bayangan Ratna dengan mata sedih selalu muncul, menahannya dari keputusan gegabah. Sampai akhirnya suatu sore, Adi berjalan pulang melewati pos ronda. Seorang lelaki tua berkomentar sambil tertawa, "Adi, jangan terlalu tinggi bermimpi, nanti jatuh sakit sendiri." Semua orang di pos ikut tertawa. Adi berhenti sebentar, menatap mereka dengan mata merah. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya melanjutkan langkah dengan kepala tertunduk. Malam, itu Adi kembali duduk di depan gubuknya. Lututnya digenggam erat, kepala tertunduk dan dadanya penuh sesak. Gumam lirihnya tentang, sampai kapan harus begini terus menggantung di udara. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah, tapi di telinga Adi hanya ada gema hinaan yang pernah ia terima. Kata-kata Bulastri, ejekan tetangga di pos ronda, tawa orang-orang di warung, semua menumpuk dan menusuk harga dirinya. Keesokan paginya, Adi bangun lebih awal. Tubuhnya lelah, tapi ia memaksa berangkat membantu seorang tetangga yang sedang merenovasi dapur. Kerjanya hanya mengangkut pasir dan batu, dibayar seadanya. Saat melintas di jalan desa, beberapa pemuda yang sedang nongkrong di warung menoleh sambil cekikikan. "Itu dia, calon mantu janda kaya," ucap salah seorang dengan nada mengejek.
Hush, jangan begitu. Dia kan sudah naik derajat sekarang. Mau jadi juragan, saut yang lain, membuat semua tertawa. Adi menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia mempercepat langkah, ingin segera pergi dari situ. Hinaan itu lagi-lagi menempel di pikirannya, tidak bisa hilang meski ia mencoba mengabaikan. Siang harinya, saat ia beristirahat di tepi sawah, seorang bapak paruh baya menghampirinya. "Di, kamu anak muda harus tahu diri. Jangan bikin malu keluarga. Ratna itu bukan untukmu. Cari yang sepadan saja," katanya sambil menghisap rokok. Adi hanya tersenyum kecut. "Saya cuma ingin hidup normal, Pak. Salahkah kalau saya cinta sama dia?" Bapak itu menghela napas. "Cinta saja tidak cukup. Dunia ini keras, Di. Orang lihat dari harta dulu." Setelah orang itu pergi, Adi kembali terdiam. Kata-kata itu seperti menegaskan kenyataan pahit yang sudah ia tahu. Malamnya Ratna berhasil menemui Adi di jalan kecil di belakang rumah warga. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Adi, aku tidak sanggup lagi," Ratna berbisik. Ibu semakin keras, dia selalu mengawasi, bahkan sampai kamar. Adi memandangnya dalam-dalam. "Aku juga tersiksa, Ratna. Semua orang menghina. Mereka bilang aku tidak tahu diri." Ratna menggenggam tangan Adi erat-erat. "Aku ingin kita tetap bersama, tapi aku takut." "Aku pun takut kehilanganmu," jawab Adi lirih. "Tapi mau bagaimana lagi? Aku miskin, Ratna. Dan mereka tidak pernah akan berhenti merendahkan." Air mata Ratna jatuh, membasahi tangan Adi. Pertemuan itu berlangsung singkat. Ratna buru-buru kembali sebelum ibunya curiga. Adi berdiri sendirian di jalan gelap, menatap punggung Ratna yang menjauh dengan rasa putus asa yang semakin dalam. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Setiap lewat di depan warung, telinganya dipenuhi sindiran. Si miskin nekat, atau tidak tahu diri. Orang-orang yang dulu ramah kini seperti menemukan bahan ejekan baru. Mereka tidak peduli dengan perasaan Adi, seolah hidupnya memang pantas dijadikan bahan tertawaan. Di pos ronda, ejekan lebih menyakitkan. "Kalau mau, nikah sama Ratna, bangun rumah dulu. Jangan cuman bawa mimpi." Kalimat itu membuat semua tertawa, dan Adi hanya bisa menelan rasa malu. Ia tidak sanggup membalas. Setiap malam Adi duduk di depan gubuknya dengan pikiran kacau. Ia teringat Ratna yang menangis, teringat Bu Lastri yang menghina, dan teringat tawa orang-orang yang merendahkan. Rasa marah dan dendam bercampur jadi, satu membuat dadanya panas. Ia ingin membuktikan diri, ingin menunjukkan bahwa ia bukan orang kecil yang bisa diinjak-injak. Tapi caranya, ia belum tahu. Sementara itu, Ratna semakin jarang keluar rumah. Bu Lastri mengekang pergaulannya, bahkan melarangnya pergi ke warung. Jika Adi lewat di depan rumah besar itu, Ratna hanya bisa mengintip dari balik jendela. Tatapan, mereka bertemu sebentar lalu Ratna buru-buru menutup tirai. Bagi Adi, momen singkat itu lebih menyakitkan daripada menyenangkan. Suatu sore, Adi pulang dari pasar setelah mengangkut barang. Bajunya basah oleh keringat, tubuhnya lelah. Di depan warung, sekelompok ibu-ibu bercakap dengan suara keras. Kasihan si Ratna, kembang desa malah dikejar-kejar pemuda miskin. Bagaimana masa depannya? Iya, tidak sepadan. Kalau mau nikah, lihat diri dulu. Jangan bikin malu. Adi menunduk, berjalan cepat melewati mereka. Hatinya panas, matanya berair. Ia menggertakkan gigi, menahan amarah yang hampir meledak. Namun ia tahu, melawan hanya akan mempermalukannya lebih dalam. Malam itu, ia duduk di teras dengan wajah murung. Suara gamelan dari rumah tetangga yang punya hajatan terdengar samar, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana caranya keluar dari semua hinaan ini. "Adi," suara kecil terdengar. Ratna datang lagi. Kali ini wajahnya lebih murung dari sebelumnya. "Kamu kenapa, Ratna?" "Aku tadi dimarahi habis-habisan. Ibu bilang kalau aku masih dekat denganmu. Aku bukan lagi anaknya. Aku tidak sanggup, Adi." Adi menatapnya, hatinya hancur. "Lalu bagaimana dengan kita? Haruskah menyerah?"
Ratna mengguncang kepala. Aku tidak mau menyerah, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin bersamamu. Adi menarik napas dalam-dalam. Aku juga ingin begitu, tapi orang-orang membuatku merasa tidak berguna. Tanpa harta, cinta kita tidak ada artinya di mata mereka. Ratna menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Adi memeluknya sebentar, berusaha menenangkan. Namun ia sendiri merasa rapuh, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Ratna pergi, Adi kembali duduk sendirian. Malam itu terasa semakin dingin. Ia menatap ke langit gelap, dadanya penuh sesak. Suara ejekan dan cemohan kembali berdengung di kepalanya. Hari berganti. Adi mencoba lebih keras bekerja. Ia ikut proyek bangunan di desa sebelah, mengangkat semen dan batu. Tangannya penuh luka, tubuhnya pegal. Namun meski ia bekerja mati-matian, uang yang didapat tidak seberapa. Cukup untuk makan, tidak lebih. Sementara, rasa malu terus menempel, membuatnya merasa terjepit. Di warung kopi, ia sering mendengar nama-nama orang kaya disebut dengan hormat. Semua dihargai karena harta. Tidak ada yang peduli pada kerja keras atau kesungguhan. Adi mendengarkan sambil menunduk, merasa dirinya tidak akan pernah punya tempat di tengah mereka. Malam kembali tiba. Adi duduk di depan gubuknya memandang kosong. Angin membawa suara binatang malam, tapi pikirannya dipenuhi amarah. Ia merasa terjebak di dalam lingkaran hinaan yang tidak ada habisnya. Rasa cintanya pada Ratna masih besar, tapi rasa dendam pada orang-orang yang merendahkannya jauh lebih besar. Adi menggenggam batu kecil di samping kakinya, seolah ingin melemparkannya ke kegelapan. Ia sadar amarahnya sudah berada di titik yang sulit dikendalikan. Malam itu ia duduk lama di teras gubuknya, menatap jalan gelap, mendengarkan suara jangkrik yang terasa semakin menusuk kepala. Hinaan demi hinaan yang terus menempel membuat pikirannya tidak bisa jernih. Keesokan paginya, Adi pergi ke warung kopi. Tempat itu selalu ramai, dipenuhi obrolan warga tentang panen, tentang harga di pasar, atau tentang gosip desa. Adi duduk di pojok mencoba menenangkan pikiran dengan secangkir kopi hitam. Namun telinganya menangkap percakapan di meja sebelah. Aku dengar si Parman itu tiba-tiba bisa beli motor baru. Padahal kemarin masih susah, kata seorang lelaki, Paruhbaya. Katanya dia pernah ke Mbah Karsan di kaki gunung. Kau tahu kan dukun tua itu? Banyak orang yang katanya mendadak kaya setelah datang ke sana. Jawab yang lain. Adi mengangkat kepalanya pelan. Namanya asing, tapi caranya disebut membuatnya penasaran. Ah, kau percaya begitu? Sela seorang pemuda. Aku tidak tahu. Tapi, kenyataannya Parman sekarang punya banyak uang. Katanya Mbah Karsan bisa buka jalan pesugihan. Tentu tidak gratis, ada syaratnya. Lelaki Paruhbaya itu menurunkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. Obrolan itu berhenti ketika pemilik warung datang membawa gorengan. Namun bagi Adi, kata-kata itu sudah cukup membuat pikirannya bekerja. Ia menatap kosong ke arah meja, sementara tangannya menggenggam gelas kopi erat-erat. Ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Siang hari berlalu dengan lambat. Adi bekerja di sawah, tapi pikirannya terus kembali ke nama itu, Mbah Karsan. Malamnya ia tidak bisa tidur. Kata-kata bisa kaya mendadak terus bergaung. Hinaan warga, tatapan Bulastri, dan tangisan Ratna bercampur jadi satu dalam kepalanya. Sekitar tengah malam, Adi berdiri di depan pintu gubuknya. Bulan redup, jalanan sepi. Tanpa banyak pikir panjang, ia melangkah ke arah jalan setapak menuju gunung. Angin malam menusuk kulit, tapi tubuhnya terus berjalan. Jalan menuju kaki gunung gelap dan sepi. Pepohonan bambu bergesekan, mengeluarkan suara aneh. Sesekali terdengar burung malam, membuat bulu kuduknya berdiri. Adi berjalan dengan napas tersengal, tapi langkahnya tidak berhenti. Setelah hampir 1 jam, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Semakin dekat, tercium bau kemenyan menyengat. Gubuk Reyot berdiri di bawah pohon besar. Dindingnya hanya anyaman bambu, atapnya rapuh. Namun dari dalam tampak cahaya lampu minyak berkelip. Adi mendekat dengan hati-hati. Sebelum ia mengetuk pintu, suara serak terdengar dari dalam. "Masuk saja, nak,"
Aku sudah tahu kau datang. Adi terkejut. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila di tikar usang. Rambutnya panjang beruban, matanya kecil tapi tajam, kulitnya penuh keriput. Asap kemenyan mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang membuat dada sesak. "Engkau Mbah Karsan?" tanya Adi dengan suara gemetar. Orang tua itu mengangguk pelan. "Benar, katakan, apa yang kau inginkan?" Adi menelan ludah. Saya ingin kaya, Mbah. Saya sudah tidak kuat dihina orang. Saya ingin semua orang tahu saya bukan sampah." Mbah Karsan menatapnya lama. Matanya tidak berkedip, seolah menembus isi kepala Adi. "Kaya? Bisa, sangat bisa. Tapi setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Apa maksudnya, Mbah? Kau harus serahkan tumbal. Nyawa orang yang paling menyakitimu. Hanya dengan itu jalanmu terbuka." Suasana hening, asap kemenyan makin pekat. Adi menunduk, pikirannya kacau. Namun bayangan Bulastri langsung muncul jelas. Wanita itu yang telah merendahkannya di depan orang banyak, yang jadi sumber hinaan warga, yang memisahkannya dari Ratna. "Kalau aku setuju, apa yang akan terjadi?" tanya Adi. Suaranya bergetar. "Mbah." Karsan tersenyum tipis, giginya hitam. "Malam nanti, siluman kera putih akan datang. Menemuimu dalam mimpi. Sebutkan nama orang itu padanya. Setelah itu jalanmu terbuka. Kau akan mendapat apa yang kau mau." Adi terdiam. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipis. Namun rasa sakit hati lebih kuat dari rasa takut. Saya setuju, Mbah." Mbah Karsan mengambil sebuah kotak kecil dari sudut ruangan. Ia membuka dan mengeluarkan sebuah batu hitam mengkilap. Batu itu tampak dingin meski tidak disentuh. Ia menyerahkannya pada Adi. "Pelihara ini, jangan sampai hilang. Batu ini pengikatmu dengan kekuatan yang kau pilih. Ingat, jangan menolak setelah kau sebut nama. Semua akan berjalan sesuai janji." Adi menerima batu itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Ia menyimpan di saku bajunya, lalu menunduk hormat. "Bah, kalau aku menyesal?" Mbah Karsan menatap tajam, wajahnya keras. "Tidak ada jalan kembali, Nak. Sekali kau masuk, kau tidak bisa mundur. Ingat baik-baik." Hening kembali memenuhi ruangan. Hanya suara api dari lampu minyak yang sesekali berdesis. Adi duduk kaku, merasa tubuhnya kaku oleh ketakutan. Akhirnya Mbah Karsan berkata, "Pulanglah, nanti malam kau akan tahu." Adi berdiri perlahan, lalu keluar dari gubuk itu. Udara luar terasa dingin, tapi napasnya tidak lega. Jalan pulang gelap, suara binatang malam terdengar lebih jelas. Batu hitam di sakunya terasa panas, membuat langkahnya berat. Sesampainya di gubuk kecilnya, Adi duduk di teras dengan wajah pucat. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan batu itu, menatapnya lama. Batu itu seolah berdenyut pelan, seperti hidup. Pikirannya campur aduk. Batu hitam di genggamannya berdenyut pelan, seolah ada nyawa yang bersembunyi di dalamnya. Adi menatap benda itu lama, napasnya berat dan dadanya terasa penuh. Kata-kata Mbah Karsan terus terngiang. Tidak ada jalan kembali. Ucapan itu seperti pintu yang sudah ditutup rapat, memaksanya masuk ke ruang gelap tanpa pilihan lain. Malam makin larut. Suara jangkrik di sawah bersahutan. Angin membuat daun-daun bambu bergesekan. Adi berbaring di dipan bambu di dalam gubuk, matanya menatap langit-langit. Batu hitam itu ia genggam erat seolah takut menghilang. Rasa kantuk akhirnya datang, meski kepalanya masih dipenuhi keresahan. Dalam tidurnya Adi merasa tubuhnya ditarik ke sebuah tempat asing. Ia berdiri di tengah hutan gelap, tanahnya basah, udara dingin menusuk tulang. Dari balik pepohonan terdengar suara langkah berat, lalu bayangan putih besar muncul. Sosok itu semakin jelas. Tubuhnya besar, berbulu putih tebal. Matanya merah menyala, wajahnya menyerupai kera dengan taring panjang. Nafasnya kasar, setiap hembusan menimbulkan hawa dingin yang membuat Adi menggigil. Sosok itu berdiri tegak di hadapannya, menatap lurus, tanpa berkedip. Adi ingin lari,
tapi kakinya tak bisa digerakkan. Mulutnya gemetar, jantungnya berdebar cepat. Ia tahu inilah yang dimaksud Mbah Karsan. Siluman kera putih datang untuk mendengar namanya. Siapa? Suara itu berat dan dalam, bergema di telinga Adi. Siapa yang kau serahkan? Adi terdiam, lidahnya keluh. Namun bayangan Bulastri muncul jelas. Wajah angkuhnya, tatapan meremehkan, kata-kata kasarnya di depan tetangga. Semua rasa sakit itu membakar hatinya. Dengan suara bergetar, Adi akhirnya berkata, Bulastri, ibunya Ratna, dia orang yang paling menyakitiku. Sosok kera putih itu mengangguk perlahan. Matanya semakin merah, tubuhnya bergetar, lalu hilang dalam sekejap. Hanya udara dingin yang tersisa menusuk hingga tulang. Adi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, tangannya masih menggenggam batu hitam. Batu itu panas, seakan baru saja diletakkan di atas api. Adi menjatuhkannya ke lantai, tapi batu itu tetap berdenyut, mengeluarkan hawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, rasa takut dan lega bercampur. Ia sadar sesuatu sudah terjadi. Mulutnya benar-benar menyebut nama Bulastri, dan itu tidak bisa ditarik kembali. Pagi harinya, Adi keluar rumah dengan wajah pucat. Beberapa tetangga menoleh heran, tapi tidak ada yang bertanya. Ia berjalan ke pasar, mencoba bekerja seperti biasa. Namun pikirannya kosong. Setiap ia mengangkat karung beras atau mengangkut barang dagangan, bayangan siluman itu muncul lagi. Di warung kopi, ia duduk sebentar. Orang-orang masih membicarakan hal biasa, harga gabah, panen, dan gosip tetangga. Namun bagi Adi, suara mereka seperti jauh. Ia hanya mendengar satu gema. Siapa yang kau serahkan? Ratna sempat menemuinya sore itu. Wajahnya lelah, matanya bengkak. Adi, aku terus tertekan. Ibu selalu memarahiku. Aku tidak bisa keluar rumah sesuka hati. Adi mencoba tersenyum. Sabar, Ratna. Aku sedang berusaha, percayalah padaku. Ratna menggenggam tangannya erat. Aku selalu percaya. Tapi sampai kapan kita harus sembunyi? Adi tidak menjawab. Ia hanya menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu ia sudah mengambil langkah yang tidak bisa dijelaskan pada siapapun, bahkan pada Ratna. Malam kembali tiba. Adi duduk di teras dengan batu hitam di genggamannya. Batu itu kini lebih panas dari sebelumnya, seolah merespons ucapannya semalam. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Benarkah aku sudah melangkah sejauh ini? Gumamnya pelan, tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Adi merasa dirinya semakin tenggelam, tapi ia juga merasakan kekuatan aneh sedang menunggunya. Beberapa hari berikutnya, hidup Adi tidak lagi sama. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan berat. Setiap kali menatap batu itu, ia merasakan campuran takut dan yakin. Takut karena sadar ia menyerahkan nyawa seseorang, tapi yakin karena ada janji yang menanti. Tetangga mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Si Adi itu sekarang sering bengong, bisik seorang ibu di warung. Matanya merah terus kayak orang kurang tidur. Namun tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya mengamati dari jauh, sementara Adi tetap menjalani hari dengan wajah kaku. Di dalam hati, Adi terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar ini jalan yang tepat? Tapi setiap kali ia ingat hinaan, tawa, dan air mata Ratna, hatinya kembali keras. Ia tidak ingin terus menjadi bahan ejekan. Suatu malam, ia kembali bermimpi berada di hutan gelap. Sosok kera putih berdiri jauh. Matanya merah menyala menatapnya tanpa suara. Saat terbangun, batu hitam itu kembali terasa panas, seolah menegaskan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, Adi duduk lama di teras. Dadanya berdebar tanpa arah, pikirannya penuh tanya. Namun ia juga menyimpan harapan samar. Mungkin semua penderitaan segera berubah. Beberapa minggu setelah mimpi itu, kabar mengejutkan datang. Seorang perangkat desa mendatangi gubuk Adi. Wajahnya serius, tangannya membawa map coklat. Kamu diminta datang ke balai desa. Ada urusan penting, katanya. Adi bingung. Ia segera mengikuti. Di balai desa,
Seorang pria berbaju rapi menunggunya, membawa surat-surat resmi. "Saudara Adi?" tanyanya. "Iya, saya." Pria itu tersenyum tipis. "Anda tercatat sebagai ahli waris dari seorang kerabat jauh yang baru meninggal. Warisan dalam jumlah besar telah dialihkan atas nama Anda." Adi terdiam. Kepalanya seperti dipukul benda keras. Ia bahkan tidak tahu siapa kerabat itu, tidak pernah mendengar namanya. Namun semua berkas ada, lengkap dan sah. Warga desa yang mendengar kabar itu langsung gempar. "Adi dapat warisan? Banyak sekali," katanya. Suara bisik-bisik cepat menyebar, menggantikan ejekan yang dulu memenuhi telinganya. Beberapa hari kemudian, perubahan nyata terjadi. Adi membeli tanah luas di pinggir desa. Tidak berhenti di situ, ia membangun rumah besar dengan dinding tembok dan atap genteng baru. Sebuah mobil bekas tapi masih bagus terparkir di halaman. Semua mata warga kini tertuju padanya. Orang-orang yang dulu merendahkan kini menyanjung. "Adi itu rajin ya, rezekinya deras. Memang sudah takdirnya jadi orang besar." Bahkan, ada yang pura-pura lupa dengan cemoohan lama. Kini ikut mencari kedekatan dengannya. Adi berjalan dengan kepala tegak. Hatinya merasa puas seolah luka-luka lama terbalas. Namun di balik rasa senang itu, ada rasa aneh yang terus menghantui. Setiap malam, ia masih memegang batu hitam yang kini terasa semakin hangat. Ratna mendengar kabar itu dari warga. Ia tidak percaya tapi sekaligus bahagia. Suatu sore ia berhasil menemui Adi di depan rumah baru yang sedang dibangun. "Adi, ini semua dari mana?" tanyanya dengan wajah cemas. Adi tersenyum kaku. "Anggap saja rezeki, Ratna. Aku dapat warisan yang tidak pernah kusangka. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita." Ratna menatap matanya dalam. "Kau tidak berbuat macam-macam kan, Adi?" "Aku hanya ingin kita bisa hidup bahagia," jawabnya cepat, menghindari pertanyaan. Beberapa hari kemudian, Adi dengan percaya diri datang ke rumah Bulastri. Kali ini, ia tidak memakai kemeja lusuh. Bajunya rapi, wajahnya bersih dan tangannya membawa bingkisan mahal. Bulastri keluar menyambut. Wajahnya tidak lagi sinis seperti dulu. Justru ada senyum lebar, matanya berbinar melihat penampilan Adi yang berbeda. "Adi, kau datang," katanya ramah. "Iya, Bu. Saya datang lagi untuk melamar Ratna," jawab Adi tegas. Bulastri tersenyum, suaranya lembut. "Kalau begitu mari kita bicarakan baik-baik." Ratna yang berdiri di samping ibunya tidak bisa menahan air mata. Ia tidak percaya perubahan secepat itu. Ibu yang dulu menghina habis-habisan, kini tersenyum manis menerima. Pernikahan pun segera dipersiapkan. Warga desa heboh, semua membicarakan pesta besar yang akan digelar. Orang-orang berlomba menawarkan bantuan, sebagian berharap mendapat balasan. Namun, di balik semua kegembiraan itu, keganjilan kecil mulai muncul di rumah Bulastri. Malam-malamnya sering terasa tidak wajar. Suatu malam, Bulastri terbangun oleh suara seperti cakaran di dinding kamarnya. Ia menyalakan lampu, tapi tidak ada apa-apa, hanya cat tembok yang terkelupas sedikit. Malam berikutnya, bau busuk seperti bangkai tercium memenuhi ruangan. Bau itu hilang tiba-tiba, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha menenangkan diri, menganggap itu hanya perasaan. Beberapa kali Ratna juga mendengar suara aneh dari dapur. Ketika ia memeriksa, pintu lemari terbuka sendiri, piring bergetar tanpa sebab. Ia menceritakan pada Adi, tapi Adi hanya diam, matanya kosong. "Adi, rumah ibu akhir-akhir ini aneh. Aku takut," ucap Ratna. "Tidak ada apa-apa, kau terlalu lelah memikirkan persiapan," jawab Adi cepat. Tapi di dalam hatinya, Adi tahu ini bukan kebetulan. Batu hitam yang ia simpan terasa semakin panas setiap malam. Ia sering bangun dengan keringat dingin. Bayangan kera putih muncul sekilas di sudut matanya. Meski begitu, persiapan pernikahan tetap berjalan. Warga datang membantu, menghias halaman, menyiapkan hidangan. Adi dan Ratna terlihat bahagia di depan banyak orang. Meski di balik senyum itu ada rasa was-was yang tidak terucap. Bulastri mulai merasa gelisah. Ia sering bermimpi buruk,
didatangi sosok berbulu putih dengan mata merah. Dalam mimpi itu, sosok itu hanya berdiri, menatapnya. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, napas tersengal. Ratna beberapa kali mendapati ibunya duduk sendirian di ruang tengah, wajah pucat, bibir bergetar. "Ibu, kenapa?" tanyanya. "Tidak apa-apa, hanya mimpi," jawab Bulastri singkat. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Adi memperhatikan semua itu diam-diam. Ratna mencoba menenangkan ibunya, namun Adi tahu ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Di dalam hatinya, ia merasa was-was, tapi ia memilih menahan. Pernikahan hanya tinggal hitungan hari, dan ia tidak ingin ada yang merusak rencana. Itu beberapa malam sebelum pesta, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Bulastri. Dari kamarnya, Ratna mendengar jelas seperti ada yang mencakar dinding. Suaranya panjang, kasar, membuat bulu kuduk berdiri. Ia keluar kamar mendekati ruang tengah. "Ibu, dengar tidak?" Ratna memanggil dengan suara bergetar. Bulastri menoleh, wajahnya pucat. "Aku dengar. Sudah beberapa malam ini begitu." Mereka saling pandang, sama-sama ketakutan. Ratna mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada apapun selain cat tembok yang tergores tipis. Keesokan malamnya bau busuk menyeruak dari dalam rumah. Bau itu menyengat, mirip bangkai yang sudah lama tergeletak. Ratna menutup hidungnya, mencari. Ke dapur, ke kamar mandi, bahkan ke halaman. Tidak ada apa-apa. Bau itu muncul begitu kuat lalu hilang tiba-tiba seolah dibawa angin. "Ibu, aku takut," kata Ratna sambil menangis. Bulastri berusaha menenangkan. "Tidak ada apa-apa, kita hanya lelah." Namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa cemas. Adi, yang datang malam itu juga mencium bau aneh itu. Namun ia hanya diam, duduk dengan wajah kaku. Ratna mendekatinya. "Adi, kamu juga cium kan? Ini tidak wajar," ucapnya. Adi menoleh perlahan. "Tidak usah terlalu dipikir, mungkin hanya tikus." "Mati." Ratna menggeleng, matanya berkaca. "Ini bukan tikus, aku tahu ada yang salah." Adi tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu semua itu bukan hal biasa. Batu hitam yang disimpannya terasa semakin panas setiap malam, seolah ikut bereaksi dengan gangguan yang terjadi. Malam berikutnya, suara teriakan mengguncang rumah besar itu. Warga berlari-lari menuju halaman, panik mendengar jeritan keras dari dalam. Pintu rumah terkunci, tapi suara Ratna terdengar histeris di baliknya. "Bantu! Tolong! Ibu!" Beberapa lelaki mendobrak pintu dengan bahu. Butuh beberapa kali hentakan hingga pintu jebol. Begitu terbuka, pemandangan yang mereka lihat membuat semua terdiam. Di ruang tengah, tubuh Bulastri tergeletak mengenaskan. Lehernya patah dengan posisi tidak wajar. Matanya melotot keluar, perutnya robek seolah dicakar binatang buas. Darah berceceran di lantai, membentuk genangan yang perlahan mengalir ke arah pintu. Ratna berteriak histeris, memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. "Ibu, bangun ibu!" Tangisnya menggema membuat warga yang datang ikut merinding. Seorang bapak menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullah, siapa yang bisa melakukan ini? Tidak mungkin manusia. Lihat luka-lukanya," sahut yang lain dengan suara gemetar. Adi berdiri kaku di pojok ruangan. Matanya merah, napasnya berat. Ia menatap tubuh Bulastri dengan ekspresi sulit ditebak. Tangannya mengepal, batu hitam di saku celananya berdenyut makin keras membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Warga berkerumun, sebagian panik, sebagian ketakutan. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Ada yang bilang ini ulah binatang liar, ada yang bilang kutukan. Namun tidak ada jejak apapun yang ditemukan di sekitar rumah. Malam itu, jenazah Bulastri segera dimandikan dan disiapkan untuk dikuburkan. Ratna menangis tanpa henti, wajahnya sembab, tubuhnya lemas. Ia hampir pingsan saat melihat wajah ibunya terakhir kali. "Kenapa begini, Adi? Kenapa ibu harus mati dengan cara seperti ini?" Ratna terisak, memegang tangan Adi erat-erat. Adi hanya menunduk. "Sabar Ratna, semua sudah takdir. Tapi ini mengerikan. Aku takut Adi, sangat takut." Adi mengusap pundaknya, meski hatinya sendiri bergetar hebat. Ia ingin berkata banyak,
tapi lidahnya keluh. Hanya napasnya yang terdengar berat, seolah ada beban besar menekan dadanya. Pemakaman dilakukan esok harinya. Warga berbondong-bondong datang, namun suasana dipenuhi bisik-bisik. Banyak yang masih membicarakan keadaan tubuh Bu Lastri yang mengerikan. Ratna berjalan dengan langkah gontai, wajahnya kosong. Adi berjalan di sampingnya, menahan segala perasaan yang bercampur di dalam kepala. Setelah penguburan selesai, beberapa orang sempat berkomentar, "Kasihan Ratna, baru mau menikah sudah kehilangan ibu." "Pernikahan tetap jadi ya?" tanya yang lain. Adi mendengar semua itu, tapi ia hanya diam. Dalam hati, ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan rencana itu sekarang. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan tetap dilanjutkan. Warga membantu menghias halaman rumah besar itu. Ratna terlihat lesu, matanya masih sembab, tapi ia mengikuti, semua dengan pasrah. Malam menjelang pesta, Ratna duduk sendirian di kamarnya. Adi masuk perlahan melihat wajah istrinya yang hampir menikah itu dipenuhi kesedihan. "Ratna, kita harus kuat," kata Adi pelan. "Aku kehilangan ibu dengan cara yang begitu mengerikan. Bagaimana aku bisa tenang, Adi?" Suaranya bergetar. Adi menatapnya dalam. "Kita harus jalani ini. Tidak ada jalan mundur." Ratna terisak, menunduk. "Aku hanya ingin ibu ada di sini saat aku menikah." Sekarang semua terasa hampa. Adi tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping Ratna, menatap kosong ke dinding kamar. Batu hitam yang disimpannya lagi-lagi berdenyut, membuat tubuhnya semakin gelisah. Di luar, suara warga yang sibuk mempersiapkan pesta terdengar ramai. Namun bagi Adi dan Ratna, suasana itu tidak membawa kebahagiaan. Ada rasa ganjil yang tidak bisa dihapus. Malam semakin larut. Adi masih duduk di tepi ranjang menatap kosong ke arah jendela. Tirai berayun perlahan tertiup angin malam. Batu hitam yang ia genggam terasa hangat, seolah ikut hidup bersama detak jantungnya. Dadanya berat, pikirannya penuh tanda tanya yang tidak ada jawabannya. Ia tahu pernikahan akan segera digelar, tapi bayangan kematian, Bu Lastri masih segar di kepalanya. Hari itu pun datang. Pernikahan Adi dan Ratna berlangsung meriah. Warga desa ramai menghadiri. Halaman rumah besar penuh tenda dan kursi. Suara gamelan mengiringi, bau masakan menyebar ke segala arah. Semua orang terlihat bahagia, seolah lupa tragedi yang baru menimpa keluarga itu. "Selamat ya Adi. Akhirnya mimpimu tercapai," kata seorang tetangga sambil menepuk bahunya. "Rezekimu deras sekali. Jangan lupakan kami," sahut yang lain. Sambil tertawa kecil, Adi hanya tersenyum. Dari luar ia terlihat bahagia, namun di dalam dadanya masih ada rasa berat. Ratna duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Senyum yang ia berikan kepada para tamu terasa dipaksakan. Matanya masih menyimpan kesedihan mendalam. Setelah pesta selesai, malam pun tiba. Adi dan Ratna menempati rumah baru mereka yang megah. Dindingnya kokoh, lantainya keramik mengkilap, lampu gantung menyala terang di ruang tamu. Semua orang iri melihat perubahan hidup Adi yang begitu cepat. Di kamar, Ratna duduk di depan meja rias. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Beberapa kali ia mengusap wajahnya, mencoba menghapus rasa lelah. Namun tiba-tiba, di balik pantulan, cermin ia melihat sesuatu. Bayangan ibunya berdiri di sudut kamar, dengan wajah pucat dan mata melotot. Ratna terlonjak, kursi hampir jatuh. "Adi, aku lihat ibu." Suaranya gemetar. Adi yang sedang melepas baju menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Ratna menunjuk cermin. Tadi di situ, bayangan ibu berdiri." Adi menghampirinya, menatap cermin yang kini hanya memantulkan mereka berdua. "Tidak ada siapa-siapa. Kau hanya terbawa suasana. Kau masih berduka, Ratna." "Tapi, aku jelas melihatnya." Ratna menegaskan, suaranya parau. Adi menarik napas panjang. "Jangan pikirkan hal-hal begitu. Kita harus mulai hidup baru." Ratna hanya menunduk. Ia tahu apa yang ia lihat, tapi ia tidak bisa memaksa Adi percaya. Malam semakin dalam. Ratna berbaring di ranjang. Matanya terpejam, tapi tubuhnya tegang.
Ia mendengar suara lirih seperti bisikan yang memanggil namanya. Ratna. Suara itu panjang, pelan tapi jelas di telinganya. Ratna membuka mata dengan cepat, menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. "Ibu?" Ratna berbisik, tubuhnya gemetar. Adi yang setengah tertidur menoleh malas. "Kau kenapa lagi? Ada yang memanggil namaku." Adi mendesah. "Itu hanya angin. Jangan terlalu memikirkan hal-hal aneh." Namun di dalam hati Adi sendiri tidak tenang. Ia berusaha keras menolak rasa takut. Meski bayangan Bulastri juga sempat muncul di kepalanya. Beberapa jam kemudian, ketika rumah sudah benar-benar sunyi, Adi terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Matanya terbuka, menatap ke sudut kamar yang gelap. Dan di sana ia melihat sosok besar berbulu putih berdiri diam. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, wajahnya menyerupai kera. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasi dengan tatapan tajam. Adi terperangah, tubuhnya kaku, keringat dingin mengucur deras. "Adi, ada apa?" Ratna ikut bangun, menoleh ke arahnya. Adi cepat-cepat menutup mata. Tidak ada apa-apa. "Tidurlah lagi." Tapi matanya kembali terbuka, dan sosok itu masih ada di sana, tidak hilang. Adi menggenggam erat batu hitam yang ia simpan di bawah bantal. Batu itu panas, seolah menyatu dengan tatapan sosok mengerikan itu. Dalam hatinya, Adi mulai sadar, janji yang ia buat, perjanjian yang ia terima dari Mbah Karsan, kini mulai menagih balasan. Ratna menatapnya bingung. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." Adi berusaha mengatur napas. Aku hanya lelah." Ratna tidak bertanya lagi. Ia berbalik, memejamkan mata, meski tubuhnya tetap gelisah. Suara bisikan samar masih terdengar, membuatnya sulit tidur. Adi menatap sosok berbulu putih itu sampai lama. Akhirnya perlahan sosok itu memudar, hilang di telan kegelapan. Namun rasa takutnya tidak ikut hilang. Ia hanya bisa duduk diam di ranjang, menggenggam batu hitam erat-erat, merasa dadanya semakin sesak. Keesokan paginya Ratna tampak lelah, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bercerita pada Adi dengan suara parau. "Adi, aku tidak bisa tidur." Bisikan itu terus ada. Aku benar-benar takut. Adi hanya diam, menunduk. Dalam kepalanya, ia tahu Ratna tidak berbohong. Namun ia juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. "Adi, katakan padaku. Ada apa sebenarnya? Kenapa semua ini terjadi sejak ibu meninggal?" Ratna menatapnya dengan mata memohon. Adi menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Ratna. Jangan pikirkan terlalu jauh. Kita harus bertahan." Ratna menangis pelan, menutup wajah dengan tangan. Ia merasa rumah besar itu bukan tempat aman, melainkan tempat yang penuh bayangan gelap. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin terasa. Ratna sering mendapati pintu kamar rias terbuka sendiri, cermin berembun meski tidak ada uap, dan suara langkah di lorong meski tidak ada orang. Ia menceritakan semua itu pada Adi, tapi Adi selalu menolak percaya. Namun dalam hati Adi tidak bisa menipu dirinya sendiri. Setiap malam, sosok berbulu putih itu muncul, berdiri diam di pojok kamar. Tidak menyerang, tidak bicara, hanya mengawasi. Namun tatapannya membuat darah Adi membeku. Malam ketiga setelah mereka menempati rumah baru, Adi terbangun lagi. Sosok itu berdiri lebih dekat, hampir di samping ranjang. Napasnya kasar, matanya merah menatap tajam. Batu hitam di tangan Adi berdenyut kuat, membuat tangannya panas terbakar. Adi menutup mata, menggigil. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menggenggam batu itu semakin erat, berharap sosok itu menghilang. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kamar gelap, suara angin dari jendela, dan Ratna yang tertidur gelisah di sampingnya. Namun dingin yang menempel di tubuh Adi tidak ikut menghilang. Ia duduk lama di tepi ranjang, napasnya berat, matanya kosong. Batu hitam yang ia genggam berdenyut pelan, membuat telapak tangannya berkeringat. Ia sadar, semua ini bukan lagi halusinasi. Keesokan paginya, Ratna bangun dengan wajah pucat, tangannya menunjukkan goresan merah di lengannya. "Adi, lihat ini," katanya dengan suara bergetar.
Aku tidak tahu dari mana datangnya. Adi menatapnya, pura-pura terkejut. Mungkin kau tergores paku ranjang. Ratna menggeleng keras. Tidak, ini seperti cakaran. Dan aku merasakannya di tidurku. Ada yang menarikku. Air matanya jatuh. Adi, aku takut. Aku benar-benar takut. Adi menelan ludah, menahan kata-kata yang sebenarnya ingin ia ungkap. Dalam hati, ia tahu semua. Itu bagian dari janji yang sudah ia buat. Tapi ia tidak sanggup mengatakannya pada Ratna. Hari itu gangguan semakin nyata. Saat siang menjelang sore, pintu depan tiba-tiba terbanting keras padahal tidak ada angin. Ratna berlari kaget, memegang dada. Kau dengar kan? Suaranya panik. Adi berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat. Aku dengar. Malamnya, suara dari dapur membuat Ratna terbangun. Ia mendapati piring-piring jatuh, gelas pecah berantakan di lantai. Tidak ada orang di sana, tapi suara hentakan jelas terdengar. Ratna menjerit memanggil Adi. Adi, cepat. Ada sesuatu. Adi berlari. Namun hanya bisa menatap dapur yang porak-poranda. Batu hitam di saku celananya terasa panas, membuat tubuhnya gemetar. Malam berikutnya, Ratna terbangun dengan jeritan. Selimutnya ditarik paksa hingga tubuhnya terjatuh dari ranjang. Ia menoleh. Dan sosok ibunya berdiri di pojok kamar dengan wajah marah, mata melotot, mulut terbuka tanpa suara. Ratna menjerit histeris, tangannya gemetar menunjuk sosok itu. Adi, itu ibu. Kau lihat kan? Adi menoleh cepat namun sosok itu sudah lenyap. Ratna menangis keras, tubuhnya lemas. Adi memeluknya, tapi matanya sendiri berair, wajahnya pucat. Ia sadar Ratna tidak berbohong. Karena hawa dingin yang menyelimuti kamar begitu nyata. Kenapa ini terjadi pada kita, Adi? Kenapa ibu tidak tenang? Ratna terisak di pelukannya. Adi hanya menunduk. Aku tidak tahu. Namun di dalam hati, ia tahu semua ini sudah tak bisa ditarik kembali. Malam semakin mencekam. Suara langkah berat terdengar di lorong rumah, padahal tidak ada orang. Lampu gantung bergoyang sendiri, bayangan besar muncul di dinding. Ratna semakin tertekan, tubuhnya gemetar setiap kali malam tiba. Adi, aku tidak kuat. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Katanya suatu malam dengan wajah pucat. Adi mencoba menenangkannya. Kita harus bertahan. Semua ini pasti ada akhirnya. Ratna menggeleng. Tidak, Adi. Ini bukan hidup, ini neraka. Adi terdiam, dadanya bergetar. Kata-kata Ratna menohok hatinya, karena ia sendiri sudah merasa rumah itu berubah jadi penjara gelap. Malam lain, saat Adi sendiri di ruang tamu, ia melihat sosok kera putih muncul di sudut ruangan. Tubuh besar itu hanya berdiri diam, matanya merah menatap lurus ke arahnya. Batu hitam di kantongnya berdenyut kencang, membuat tubuhnya panas. Adi menggigil, lututnya lemas. Apa yang kau mau dariku? Suaranya pecah. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengawasi. Perlahan, ia menghilang, meninggalkan hawa dingin yang membuat Adi hampir pingsan. Adi kembali ke kamar dengan wajah pucat. Ratna menatapnya bingung. Kau kenapa? Wajahmu seperti orang sakit. Aku hanya kurang tidur. Jawab Adi cepat. Ratna menatapnya dengan mata penuh curiga. Ia tahu ada yang disembunyikan Adi, tapi ia terlalu lelah untuk memaksa. Hari-hari berikutnya, luka di tubuh Ratna semakin sering muncul. Bekas cakaran panjang di punggung, goresan di lengan, bahkan lebam di paha. Ia menangis setiap kali melihat tubuhnya sendiri di cermin. Adi, aku seperti bukan manusia lagi. Tubuhku penuh luka, katanya sambil terisak. Adi menunduk, tidak sanggup menatapnya. Maafkan aku, Ratna. Maaf untuk apa? Ratna menatapnya curiga. Adi tidak menjawab. Hanya diam menggenggam batu hitam di saku dengan tangan gemetar. Malam itu gangguan semakin parah. Pintu kamar terbanting keras, jendela bergetar, suara langkah berat terdengar mengelilingi rumah. Ratna berteriak, tubuhnya gemetar ketakutan. Adi, tolong aku. Aku tidak tahan lagi. Adi memeluknya erat. Tenang, Ratna. Aku di sini. Namun matanya menatap ke sudut kamar, dan sekali lagi sosok kera putih berdiri diam.
Kali ini lebih dekat, hampir menempel di dinding kamar. Mata merahnya menatap tajam, membuat darah Adi membeku. Batu hitam di sakunya berdenyut kuat, panasnya hampir membakar kulit. Adi menggigil, keringat dingin mengucur deras. Ia tahu janji itu sedang menagih. Ratna menutup wajahnya dengan tangan, menangis keras. Kenapa semua ini terjadi, Adi? Apa salah kita? Adi tidak bisa menjawab. Hatinya hancur, pikirannya kalut. Ia tahu mereka berdua sudah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dihindari. Malam semakin larut, nafasnya berat, matanya merah, batinnya sesak. Ia merasa tubuhnya diawasi meski kamar tampak kosong. Hening malam justru membuat pikirannya semakin bising, penuh teriakan, penuh bayangan. Beberapa hari berikutnya, Adi tidak mampu lagi menahan tekanan. Suara-suara yang tadinya hanya sesekali, kini selalu hadir. Ia sering mengurung diri di kamar berteriak dengan suara parau. Pergi, pergi kau, jangan ganggu aku lagi. Suaranya menggema sampai keluar rumah. Ratna mencoba masuk, memeluknya. Adi, tenang, tidak ada siapa-siapa. Ini hanya perasaanmu. Namun Adi mendorongnya kasar. Kau tidak lihat? Dia ada di sini. Dia menatapku. Matanya merah, urat leher menegang. Ratna menangis, memegang bahunya. Adi, tolong sadar. Aku ada di sini untukmu. Adi menepis tangannya lalu berlari keliling rumah. Diam, diam kalian, jangan tertawa. Ia menunjuk ke sudut-sudut ruangan, seolah ada banyak sosok yang mengintai. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Malam berikutnya, Ratna mendengar suaminya menjerit dari ruang tengah. Ia berlari keluar kamar dan menemukan Adi berdiri dengan wajah liar. Tangannya menunjuk ke dinding, matanya melotot. Kau puas? Kau puas membuatku begini? Teriaknya keras. Adi, hentikan. Ratna memohon. Dia ada di sini, Ratna. Ibumu. Dia tertawa. Lihat matanya. Lihat. Adi menjerit, tubuhnya bergetar. Ratna menutup mulut. Air matanya jatuh deras. Ia tidak tahu lagi cara menenangkan Adi. Hari berganti, keadaan tidak membaik. Adi semakin sering marah-marah sendiri. Kadang ia duduk di lantai berbicara dengan batu hitam di tangannya. Kadang ia menjerit sambil menabrakkan tubuhnya ke dinding. Tubuhnya penuh memar, matanya merah, wajahnya pucat. Aku tidak takut. Kau, dengar, aku tidak takut padamu. Teriaknya suatu malam berlari keliling rumah sambil menendang kursi dan meja. Suara benda pecah terdengar keras, membuat Ratna menutup telinga di kamar. Ratna tidak sanggup lagi. Ia merasa rumah besar itu sudah bukan tempat tinggal, melainkan neraka. Setiap malam ia hanya menangis, tubuhnya lemas. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan kabur ke rumah lamanya. Adi, aku tidak bisa lagi. Aku harus pergi, katanya. Dengan suara parau, Adi menoleh dengan tatapan kosong. Pergi saja. Kau juga sama. Kau ikut mereka menertawakanku. Ratna menangis keras. Aku hanya ingin kau kembali seperti dulu. Adi tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lutut, matanya kosong menatap dinding. Ratna akhirnya keluar dari rumah besar itu dengan langkah gemetar. Ia menoleh sekali, melihat suaminya duduk sendirian di ruang tengah yang remang. Air matanya semakin deras, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi tinggal di sana. Sejak itu Adi benar-benar sendirian. Rumah besar yang dulu jadi kebanggaan, kini berubah jadi sarang teror. Malam demi malam teriakannya terdengar keluar rumah. Pergi, jangan sentuh aku benci kalian. Warga yang lewat malam hari sering berhenti sebentar mendengar jeritan itu. Mereka saling pandang dengan wajah takut. Itu suara Adi kan? Bisik seorang bapak di pos ronda. Iya, setiap malam begitu. Rumah itu sudah jadi sarang makhluk halus. Kasihan, dia tidak waras lagi. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu tampak gelap, hanya sesekali lampu redup menyala dari dalam. Namun suara-suara yang keluar selalu membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Adi semakin hancur.
Ia sering memaki keras. "Kau puas, Lastri? Kau puas lihat aku seperti ini?" Kadang ia berteriak ke arah kosong. "Kau ingat janji kita? Aku sudah lakukan. Kenapa kau terus menagih?" Batu hitam selalu ia genggam. Panasnya tidak pernah hilang. Kadang ia menempelkan batu itu ke dinding, lalu memukul kepalanya sendiri. "Diam, diam!" Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Nafasnya berat setiap kali ia marah. Namun amarah itu tidak pernah padam. Selalu muncul tiap malam. Suatu kali, ia berlari keluar rumah, membuka pintu dengan kasar. Di halaman ia menjerit ke arah gelap. "Kalian semua dengar, aku bukan sampah. Aku kaya sekarang. Aku lebih besar dari kalian." Beberapa warga yang masih terjaga mendengar teriakan itu. Mereka saling pandang, lalu cepat-cepat menutup pintu rumah masing-masing. Tidak ada yang mau ikut campur. Di dalam hati, Adi tahu semua itu sia-sia. Ia berteriak untuk melawan rasa takut, tapi semakin keras ia melawan, semakin besar pula terornya. Malam-malamnya hanya diisi dengan jeritan dan tangisan, tanpa air mata. Kadang ia tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis. Kadang ia duduk di lantai sambil bergumam, "Aku hanya ingin bahagia. Kenapa kalian tidak biarkan aku bahagia?" Rumah itu kini berantakan. Piring pecah berserakan, kursi terbalik, pintu retak, jendela pecah. Udara di dalamnya lembab, bau busuk, bercampur dengan asap kemenyan yang tidak pernah benar-benar hilang. Malam berikutnya teriakannya terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Pergi, pergi kau keras sialan. Aku tidak butuh kau lagi." Namun tidak ada yang menjawab. Hanya suara langkah berat di lantai atas membuat Adi semakin marah. Ia menendang meja, membanting kursi, lalu terjatuh sendiri. Di lantai ia berbaring dengan mata terbuka lebar, napasnya tersengal. Batu hitam masih ia genggam, panasnya semakin membakar kulit. Air mata keluar tanpa ia sadari. "Aku tidak kuat lagi," bisiknya pelan. Malam itu, jeritanya terus terdengar, sampai menjelang pagi. Warga hanya bisa mendengar dari kejauhan, tanpa berani mendekat. Suara Adi bercampur antara teriakan marah, tawa keras, dan tangisan yang mengguncang hati siapapun yang mendengar. Ketika matahari terbit, rumah besar itu kembali sunyi. Pintu tertutup rapat, jendela retak, dan suasana di sekitarnya seperti ditinggalkan. Namun rasa mencekam masih menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, kabar menggemparkan menyebar cepat di desa. Seorang penggembala kambing menemukan sesuatu di dasar jurang angker di pinggir hutan. Tubuh Adi tergeletak hancur, tulang-tulangnya remuk, darah kering menempel di bebatuan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tidak bisa diterima manusia. Warga berbondong-bondong datang. Beberapa hanya berani melihat dari jauh, sebagian lainnya mencoba turun perlahan untuk memastikan. "Ya Allah, itu Adi!" teriak seorang bapak dengan suara parau. "Bagaimana bisa jatuh sejauh ini?" "Tubuhnya hancur sekali," sahut yang lain, dengan wajah pucat. Orang pertama yang menemukan bersumpah melihat sesuatu sebelum orang-orang tiba. "Aku lihat dengan mataku sendiri. Seekor kera putih besar melompat dari bibir jurang lalu hilang ke arah hutan. Demi Tuhan aku tidak berbohong." Warga saling pandang. Wajah mereka pucat, mulut bergetar. Tidak ada yang berani menanggapi. Panjang. Semua tahu cerita tentang Adi, tentang perubahan hidupnya yang mendadak, tentang rumah besar yang tiba-tiba ia bangun. Kini kematiannya semakin menguatkan bisik-bisik yang sudah lama beredar. Jenazah Adi diangkat dengan susah payah. Suasana pemakaman dipenuhi rasa ngeri. Tidak ada tangis keras, hanya bisikan-bisikan. Itu balasan dari pesugihan. Aku sudah duga, tidak ada kekayaan tanpa tumbal. Kasihan Ratna, dia jadi janda muda. Ratna hadir dengan wajah kosong, matanya sembab, tubuhnya lemas. Ia tidak menangis histeris, hanya berdiri kaku sambil menatap liang kubur. Seolah seluruh air mata sudah habis sejak malam-malam penuh teror di rumah besar itu. Ia berdiri di samping warga yang sibuk menggali tapi pikirannya kosong. Seorang ibu mendekatinya mencoba menguatkan.
Ratna, sabarlah, semua sudah kehendak Tuhan. Ratna menoleh pelan, matanya basah. Kenapa semua harus begini, Bu? Aku kehilangan ibu. Sekarang suamiku juga pergi. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Ibu itu hanya menunduk, tidak bisa menjawab. Semua orang tahu cerita ini bukan kematian biasa. Rumah besar yang dibangun Adi kini dibiarkan kosong. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan hanya untuk lewat di halamannya. Pintu tetap tertutup, jendela retak masih dibiarkan. Malam hari beberapa orang yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara teriakan samar, seolah Adi masih berlari-lari di dalam rumah. Rumah itu sudah jadi sarang. Makhluk halus, bisik seorang pemuda di warung. Aku tidak akan berani mendekat bahkan siang hari sekalipun. Mbah Karsan tetap tinggal di gubuknya di kaki gunung. Tidak ada yang berani menanyai langsung, tapi semua orang yakin dialah yang jadi pintu masuk bagi perjanjian gelap Adi. Malam-malam, di gubuk itu masih dipenuhi bau kemenyan, asap tipis mengepul keluar, seolah ada ritual yang tidak pernah berhenti. Ratna kembali ke rumah lamanya. Hidupnya berubah drastis. Ia hanya duduk sendiri di kamar kecil, menatap kosong ke dinding. Sesekali ia melihat bayangan ibunya di cermin. Sesekali ia mendengar suara Adi menjerit memanggil namanya. Namun ia terlalu lelah untuk melawan. Seorang tetangga mencoba menemaninya. Ratna, kau masih muda. Hidupmu masih panjang. Ratna menggeleng, pelan. Hidupku sudah penuh luka. Aku hanya ingin tenang. Tetangga itu tidak berani memaksa. Semua orang tahu Ratna menyimpan trauma yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Kisah tentang Adi cepat menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang menceritakan bagaimana ia dulunya miskin, lalu kaya mendadak, lalu berakhir mengenaskan di jurang. Setiap cerita selalu diakhiri dengan peringatan. Jangan pernah mengambil jalan singkat dengan pesugihan. Harga yang harus dibayar terlalu besar. Malam di desa tidak pernah sama lagi. Jurang tempat Adi ditemukan kini dianggap angker, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan siang hari, udara di sekitarnya terasa dingin. Warga sering berdoa, jika terpaksa melewati jalan dekat jurang, itu Ratna hidup menjanda dengan trauma yang membekas. Ia sering duduk di teras rumah, menatap jalan sepi dengan mata kosong. Bayangan ibunya dan suaminya terus menghantuinya. Mengingatkan bahwa kebahagiaan yang ia impikan hancur karena jalan gelap yang ditempuh Adi. Suatu malam, ia berbisik lirih sambil menatap langit. Aku hanya ingin hidup sederhana, kenapa semua harus berakhir dengan darah? Angin malam berhembus pelan membawa suara jangkrik. Ratna menunduk, air matanya jatuh. Tidak ada lagi yang bisa ia pegang, hanya sisa kenangan yang pahit. Kisah Adi, Ratna, dan Bulastri menjadi legenda menyeramkan di desa itu. Orang-orang menceritakannya dengan suara berbisik, terutama ketika malam turun. Rumah besar itu tetap kosong, dibiarkan membusuk jadi pengingat bahwa ada harga yang tidak bisa dibayar dengan harta. Di gubuknya yang jauh di kaki gunung, Mbah Karsan masih duduk bersila, matanya tajam menatap api lampu minyak. Senyum tipis muncul di wajahnya yang keriput, seolah menunggu langkah putus asa berikutnya yang akan datang mencari. Ratna, sendirian di rumah kecilnya, hanya bisa menjalani hari dengan hati kosong. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kehilangan ibu dan suami, kehilangan cinta dan kebahagiaan, dan yang tersisa hanyalah trauma yang terus menempel. Rumah besar itu tetap berdiri gelap di pinggir desa, dan jurang angker di hutan jadi saksi akhir perjalanan Adi. Semua orang yang lewat hanya bisa menunduk, berdoa agar tidak bernasib sama. Dan setiap kali malam turun, cerita itu kembali hidup di antara bisikan warga, membuat siapapun merinding hanya dengan menyebut nama Adi. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.